Gue punya satu quotes. Seburuk-buruknya sejahat-jahatnya dunia sama lo, itu dunia lo bukan dunia gue. Iya betul. Itu betul. Itu betul. Gue bodoh amat. Bodoh. Si membangun tuh quotes-nya. Selamat datang. Kaget gua langsung gitu. Itu deh yang gue tunggu. Selamat datang di teman cerita. Nah, gue mau cerita gini, perihal sesuatu yang menurut gua yang nantinya kalian akan merespon cerita itu. Oke. Gitu. Nah, gue mau cerita tentang satu tempat di mana kadang tempat itu menakutkan, kadang tempat itu sesuatu yang buat gue tuh anjing, gue malas buat kesana, tapi wajib untuk sebagian orang. Oh iya. Oke. Apa tuh? Kantor. Oke. Tempat asal usul di mana banyak drama. Wah, itu drama perkantoran. Drama perkantoran. Gokil itu sih. Secara kan kita tuh kalau pekerja ya, hidup di kantor itu lebih lama dibandingkan di rumah kan. Iya benar. Iya kan? Itu yang gue mau tahu dari point of view kali. Bagus sekali. Akhirnya ada tema seperti ini. Saya yang tidak siap menerima. Karena gue mau tahu. Iya. Gue mau tahu. Pasti kan banyak kayak tadi ya dibilang apa drama ya? Drama sinetron gitu. Drama sinetron. Drama sinetron. Berarti ada peran antagonis. Wih, Ada semua lengkap di situ. Ada semua lengkap di situ ya. kalau CCTV nyala semua tuh jadi sinetron beneran tuh. Itu nanti kita cerita sesuatu tentang CCTV. Gimana kalau kantor kita jadiin ARL aja? Kehidupan kantor jadiin ARL gitu. Oh iya. Boleh tuh, Bang. Iya. Tadi sih, tapi gue takut sih, gue yang takut anjing. Gue yang lebih barbar di sana soalnya. Ya, jadi gue mau nanya nih, gue nggak tahu ya kalau dari kalian secara pribadi gitu. Karena gue pernah bekerja, bahkan gue pernah bekerja di pabrik, obat untuk laki-laki, yang dimana itu untuk stamina, Oke. gitu, kebugaran. Oh, iya. Betul. Iya. Nah, gue pernah bekerja di pabrik, gue pernah bekerja jadi SPG, gue pernah bekerja SPB, Pak? SPB betul. Enggak ada. SPBU mah isi bensin dong. Ya, gue pernah bekerja jadi SPB, gue sama bapaknya. Oh iya. Kebetulan. Sama bapaknya. Oh iya, oke. Kami rekan kerja. Iya. Saat itu, respect, Kang. Gue manggil bapaknya Kang lagi. Oh gitu ya. Jadi gue pernah kerja di beberapa posisi yang benar-benar nggak, menurut gue tuh orang memandang rendah pekerjaan itu, tapi kan keharusan karena kan laki-laki itu menurut gue kita punya suatu kewajiban yang tidak tertulis atau beberapa kewajiban yang tertulis bahkan gitu, yang dimana laki-laki itu entah setelah menjadi suami itu harus mencari nafkah, but at least lu ketika memang sudah lulus kuliah, kerja itu nggak usah sesuai passion nggak sih? Ya nggak sih menurut gue ya, karena menurut gue jadinya nggak ada pekerjaan yang sesuai passion saat itu. Ini pengalaman gue. Nah, gue mau nanya nih, kalau kalian berdua dulu deh, siapa duluan deh yang mau jawab? Kalau dari gue mau nanya gini, sama nggak sih pace kerja dulu sama sekarang tuh sebenarnya? Coba Mas Andi. Iya, pace sebagai, gua quotes unquotes pekerja ya. Pekerja dalam tanda kutip, kita kerja di company atau kita kerja sama orang gitu, perseorangan atau apa itu sebenarnya dulu dan sekarang tuh sama nggak sih gitu? Dulu tuh kayak gimana? Gue nggak tahu juga kayak dulu. Maksudnya? Ya, misalkan contoh relatable-nya misalkan gua nggak usah tarik 5 tahun. Gua nggak usah tarik 10 tahun. 5 tahun kebelakangan aja deh. Pace kerja di dalam pekerjaan sesama tadi lu bilang ada sinetron, drama, drama, sinetron dan lain-lain. Kalau menurut gue pengen bahasnya kayak sama nggak sih dramanya?
Kan lu beberapa kali pindah-pindah kerjaan. Nah, kita pindah tempat kerja. Iya banyak. Iya. Ya, kan gitu ya. Kalau lu kan memang sengaja kerja di banyak kerjaan ya. Iya. Setahu gua loh. Iya, benar. Setahu gua. Iya, tapi emang benar. Ya kan? Setahu gua gitu. Iya, 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 gitu. iya. Dan lu suka challenge nih dua-duanya Ah. nih. Nah, tapi challenge-nya pasti berbeda. Betul. Nah, di gua challenge-nya tuh kayak misalkan sikut-sikutannya gitu. Iya. Kayak yang selevel ya. Ya. Kita maksudnya misalkan contoh gue jadi OB misalkan saat itu gue pernah gitu atau pamer SPB deh gitu. Sesama SPB itu kan kita saingan sebenarnya. Betul. Saingannya tuh kayak Target kita, kan? Target, yes gitu. Nah, itu ada dramanya, ada ininya. Nah, gue nggak tahu nih kayak kemarin kayaknya Mas Andi habis pameran nih kalau nggak salah gue lihat story-nya deh. Nah, itu mirip-mirip gak sih yang kayak gitu-gitu atau memang ternyata menurut Mas Andi tuh depends on Pak gitu atau apa gitu. Ini dari Mas Andi nih. Yang pertama nih, gue mau cerita sedikit tentang kerjaan yang lucu. Jadi gue masuk ke kantor itu sebagai orang baru kan, orang baru. Pas gue masuk, bubar semua Pak. Karyawannya semua bubar. Gue orang baru yang tiba-tiba jadi orang lama. Kok gitu? Seriusan. Satu kantor bubar. Bosnya ditinggalin. Serius? Nggak. Ini ada dua mata pedang, Pak. Hah? Either karena memang karyawannya yang memang mau bubar, atau dia yang bikin sebenarnya. Oh iya Enggak, benar. Enggak, dia antagonisnya. Iya benar. Dia antagonisnya. Iya. Enggak. Serius. Lu ngejilatnya bagus berarti. Pak, buang aja Pak. Iya gitu. Ini gua rasa ya. Ini untuk teman-teman kerjanya Sandi waktu itu, Mas Andi, ya, tolong di komen nih. Tolong ditanya pendapatnya ya. Iya. Ya, tolong ya ditanya ya. Kan Gitu. siapa tahu gue nggak sadar gitu kan. Iya kan Iya, iya. itu kerjaan ya. Kerjaan. Kalau sekarang teman nggak? Jadi teman? Teman sih. Bener. Teman. Jadi teman. Beneran? Beneran jadi teman. Ah, coba ya tanya ya. Iya, Nanti tanya ya. Komen. Ngancam. Itu makin menyudutkan kalau lu tuh antagonis sebenarnya di situ. Iya. Mereka sebenarnya protagonisnya. Iya, ternyata. betul. Iya. Nggak, jadi lucu aja pas gue masuk itu beneran semua karyawan lesman semuanya. Langsung lasman gitu. Iya, jadi ngasih tahu kan ngobrol-ngobrol kan sehari 2 hari tuh gue masih belum ngobrol gimana. Pas makan siang hari keempat atau seminggu gitu ya, gue lupa lagi ngobrol. Gue mau keluar tau, mau cabut. Semuanya ternyata bilang gitu. Reasonnya. Reasonnya, ya ini yang gue rasain ya. Ternyata bosnya tidak dewasa. Jangan. Sorry. Kenapa gue potong nih? Hah? Sorry ya. Reasonnya mereka dulu, jangan yang lu rasain. Oke. Kan ada reason, terus baru lu merasakan kan. Mikro Iya, benar, management. Micromanagement. Iya, itu tuh menurut gue ya Pak sebagai karyawan, bos yang micromanagement itu nggak asik buat dijadiin bos, nggak dewasa untuk jadi bos. Gini. Mereka bilang seperti itu. Ada dua. Ini kita discuss ya. Jatuhnya forum discuss ya. Tapi sambil bercerita. Karena cerita dari gua tuh dulu diktator untuk nge-lead sesuatu. Jadi sehingga gue dipanggilnya bos. Oke. Dan I hate untuk dibilang jadi bos. Jadi bedanya bos sama leader tuh beda, Pak. Beda, betul. Tapi jangan dibilang leader MLM ya. Anjir. Balik lagi ke podcast sebelumnya ya. Ya, kan, yang belum nonton. Yang belum nonton boleh. Anjing, Langsung yang dicek nggak ya. enakan itu. Ada di sini. Kalian nonton aja. Dia kerjaan editor. Iya, biar kerjaan editor. Ada di sini pokoknya. Gambarnya gini. Dah. Nah, ntar gue kasih link aja dah. Iya. Gitu. Karena menurut gua ada dua point of view berbeda ketika gua nggak judging ya Mas Andi ya, sorry ya. Ketika orang itu bisa manggil dia bos atau dia manggilnya seorang Pak. Pak itu kan banyak arti ya. Banyak arti gitu. Menurut gua lebih respect katanya, iya Pak gitu. Kalau bos itu sarkasnya ada loh di dalam situ. Bahkan kadang-kadang sesatir itu orang ya dia kan udah jadi bos. Diangkat nih, tapi kan itu satir kalau menurut gua. Ya gila, nggak apa-apa lah dia kan udah jadi bos. Ya namanya juga dia bos. Itu satir, Pak. buat gua. Betul. Setuju gue. Ya, gitu. Jadi kalau menurut gua, ya dia udah mimpin perusahaan. Itu menurut gua, you deserve to that. Gitu. Ini dalam kategori apa nih? Nggak apa-apa kan nggak ada sakit hati ya? Karena gue sempat kenalan tuh kayaknya tuh sama orangnya tuh ya kan? Enggak. Secara langsung belum. Oh ini undernya. Gue ketemu big bossnya. Enggak, big bossnya. Big bossnya? Big bossnya. Oh. Dia malah, ya itu. Kok gue nggak tahu ya?
Oh ya udah kan mendengar ini, gua. ini between kita sih. Oh, iya. Lu kalau nggak relate bodo amat. Kayak gue pindah aja deh. Geser apa geser? Oh, iya. Ya terus lanjut. Manajemen. Jadi semuanya tuh benar-benar diatur. Either itu karyawan sampai sepatu-sepatu aja. Gue bilang Billing. Oh, kayak apa? gimana? Billing. Bang, nambah sejam. Iya. Jadi sepatu aja, kos kaki. Padahal company-nya tuh sebenarnya perusahaannya tuh apa ya? Dibilang seharusnya agensi ya, Sepatu kos kaki aja harus sampai lu harus warna itu gitu. Hari ini Mungkin dia agen rahasia. bisa jadi tuh alien kan, Men in Black. Kalau iya, jadi dia tuh sebenarnya seragam semua. MIB Men in Black kan dia. Gua ngebayang dia jadi MIB gitu. Kan nggak tahu. Iya, betul. Nggak tahu. Betul. Gitu. Ya, nah habit dia yang micromanagement itu bikin semua orang karyawannya gerah, Oh. bikin pada keluar. Ini bagi pemilik perusahaan jangan micromanagement. Jangan micromanagement, jangan diurusin hal-hal sepele anjir, yang penting kerja. Iya, benar. Resultnya jelas gitu. Iya. SOP-nya yang penting jalan gitu loh. Sisa-sisanya ya udah nggak usah gitu. Itu kasihan sih karyawan kayak gitu. Karena harusnya lu waktu itu kerjanya sebagai apa? Advertiser Kan harusnya kan lu punya satu apa ya? Contoh ya kalau dari gua ya secara pribadi ya. Gua membebaskan advertiser gua atau marketing gua untuk mengeksplor apapun bahkan sampai outfit, Pak. Gua hanya kasih suggest. Iya. Lu kayaknya kurang bagus deh pakai gini. Kalau ketemu klien gini deh, bagusnya gitu. Kalau ketemu klien yang ini gini deh gitu loh. Nah, ini dari gua ya secara pribadi ya. Kalau dulu enggak. Ya gua akuin 12 tahun 13 tahun lalu enggak. Iya, oke. Makanya sekarang iya. Karena ternyata itu gue belajar dari kesalahan gue gitu, yang dimana seharusnya leader yang baik adalah mendengarkan. Dan gue harap kan leader lu yang kemarin itu mendengarkan kalau nonton video ini ya gitu. Mau sebut nggak namanya? Waduh, ini agak gimana ya? Good. Enggak, jangan. Karena itu kita ada kode etik lah. Iya, kode etik. Karena kan kita tidak judging kan. Betul. Kita masih memberikan sebuah masukan. Iya, betul. Kalau mau mencerami seseorang, ceramilah langsung sama orang. Oh ini kebetulan Pak, namanya sama dia, beda tipis. Oh. Lu harusnya gini Om. Oh jadi gua ya? Selama ini gua memang sebenarnya. Beda tipis. Oh iya. Kayak gitu. Jadi dramanya, jadi internalnya maksudnya kayak setiap karyawannya tuh punya hubungan yang baik, bagus gitu loh. Sebenarnya kerjasamanya bagus, cuman chemistry-nya bagus. Cuman karena bosnya yang kayak gitu, kayak pada gerah aja nggak sanggup gitu. Ngadepin bos. AC-nya nggak coba digedein. Udah AC di atas kepala saya waktu itu. dia kalau nyeletuk tuh suka aneh. Lah. Lanjut. Gue orangnya criticism. Iya, oke. Aja. Pada akhirnya gue kerja cuman sekitar 6 bulan lah di situ. Dan pas gue keluar, tutup. Jago banget gue ya. Tutup. Tutup divisinya atau literally tutup? Literally perusahaannya tutup. Perusahaannya tutup. Beneran. Oh. Itu karena lu yang buat kan? Enggak anjing. Nah itu karyawannya pada resign bukannya karena lu yang buat? Gua masuk gitu. Gue berani ngelawan ke dia. Oh. Enggak, soalnya kan kita untuk kayak seragam dan lain-lain kan udah kayak kita di SD ya. Iya. SMP dan SMA gitu. Lu kalau hari Senin pakai A, Selasa pakai A, B gitu. Kalau Jumat pakai batik gitu. Ya. Kayak gitu. Seriusan? Kayak gitu dia. Awalnya ya, pas gue masuk kayak, Pak, kan seragam nggak ngaruh Pak. Gitu. Rambut nggak ngaruh buat kerja. Iya, kecuali nggak ada kecuali sih. Sorry, maaf ya. Kan ketemu klien juga yang penting rapi. Iya, betul. Klien. Yang penting kalau misalkan kita ketemu klien ya udah serapinya aja. Boleh marahin gitu kalau seragam oke lah, gue masih acceptable lah ya. Kalau misalnya ketemu klien pakai seragam, maksudnya seragam tuh juga lu bikinin yang bagus lah. Memang ada namanya gitu, logonya Trans A gitu kan. Ya. Enggak ya? Gue gak tahu lagi, gue gak tahu, sumpah gue gak relate. Oke. Iya. Masalahnya pas lu sebut dia langsung. Iya, lanjut. Gitu. Jadi ternyata pas gue keluar, perusahaannya tutup beneran. Oh. Karena Ya tutup beneran. nggak mau. Ya kalau tutup bohongan jadi kerjain. Iya benar. Jadi kita mau tutup nih.
Pas itu, tapi bohong. Iya gitu. Yang penting lu udah keluar. Yang penting lu udah keluar. Iya. Gitu. Itu berarti emang elunya aja memang dari awal. Kayak lu beneran deh. Bantuin gua. Gak ada as the audience gak ada. Enggak ada. Sorry. Tapi benar, berarti elunya. Nah ini assume di awal adalah dia pelakunya. Nggak, kita belum sampai karena gini, gue nggak mau dengar cerita dari teman doang. Cuman ya. Dari satu pihak. harus dua sisi ya. Walaupun teman bercerita, jadi gue hanya mendengarkan gitu. Tapi gue judging dikit boleh ya? Iya. Iya, boleh. Iya, kita aja. Karena dari situ kan ngebangun lu juga. Apa iya ya gitu? Boleh. Iya dong. Iya, benar. Pokoknya nanti tolong Pak Arif. Ya. Wah, disebut. Oh, disebut namanya. Oke. Iya. Enggak, karena soalnya kalau disebut semua, yang leadernya sebelumnya kan kayak, lah itu kan karyawan gua. Iya, kan gitu. Kayak gua Sama tahu. aja lu nyebut dia jadinya. Walaupun lu udah pindah-pindah tempat kerja kan tetap aja ini kayak si Pak Arif ini nih kayak karyawan gue juga ada bareng sama Sandi. Iya, udah Arif dan Sandi. Udah. Nggak mungkin. Yang sisanya udah gua tebak. Iya, udah gue tebak, bener. Iya. Bingung kan dia? Susah nih. Gak apa-apa, dia seharusnya bijak kan. Oh iya. Benar. Seharusnya. Pak, lu gimana? Langsung lempar. Lempar dulu. Nggak. Gini deh. Kalau nggak gini aja deh. Nih, Yud. Lu juga punya beberapa pengalaman dong pasti. Pasti. Karena kalau menurut gua di umur-umur kita, ya, pindah-pindah pekerjaan tuh kalau menurut gua oke sih. Iya. Masih oke. Gitu. Karena kan kita pasti kan teorinya Jack Ma kalian tahu kan ya? Apa tuh? Kerja tuh kalau di umur kerja, ya bukan? enggak, di umur 20-an hampir sampai 30 ya lu tuh pindah-pindah kerjaan tuh harus. Karena lu akan dapat pengalamannya. Pengalaman nggak bisa dibayar. Yang kedua, lu dapat leadership yang berbeda-beda. Betul. Sehingga ketika itu terjadi, lu akan mencari juga link yang karena kan pekerjaan itu kan bisa saja dapat link. Betul. Link yang berbeda-beda karena untuk dealing segala macam, untuk lu ketemu klien bahkan nggak dealing ya mungkin ya, itu kan lu pasti dapat gitu. Sehingga ketika itu terjadi, lu bisa sampai itu udah setengah tahap lu jadi orang yang sukses dalam artian lu nggak harus jadi pengusaha kok untuk sukses. Sukses menurut orang beda-beda itu. Iya, menurut betul. gua, gitu. Nah kalau lu kan juga pasti punya pengalaman banyak nih Yud. Menurut gua. Pengalaman soal itu apa drama Iya. Di dalam pekerjaan. dalam pekerjaan. Oh banyak Pak sebenarnya Pak. Karena kan gua kan pekerja juga dan freelancer kan. Anjing. Dan dulunya memang gua aktif di freelance kan. Jadi karena aktif di freelance jadinya pasti ya yang tadi Apa lu asuransi? bilang. Bukan. MLM? Itu freelance katanya. Betul. ART yang bolak-balik aja freelance loh jatuhnya itu. Iya enggak? Iya. Iya kan? Iya sih. Iya dong. ART yang bolak-balik aja itu jatuhnya freelance loh itu. Gua nggak kepikiran. Lu driver yang lu panggil bolak-balik aja itu freelance tuh jatuhnya. Iya loh. Iya. Driver ojol. Iya kan? Itu freelance Itu ya? freelance jatuhnya. Walaupun dia kerja di company, Betul. tapi freelance. Iya, gitu. Kerja dan freelance. Iya. Oke, masuk. Nah, kalau gua kan karena kan Lu mikir tadi berapa lama tuh? Hah? Mikir kayak tadi berapa lama omongan tadi tuh? Bagus Ada 2 loh itu. minggu. Iya. Enggak dulu kan karena ya pokoknya itulah. Nah, terus ini nih, karena gue dulu kan memang kayak hampir full di freelance kan. Jadi gue yang lu bilang tadi, lu banyak keluar masuk company. Ya emang bener, setiap satu kerjaan kan pasti gue masuk ke company orang, ya kan, penyesuaian diri sama ownernya, apa segala macem ya. Terus Lu petain. petain, betul. Ntar jam berapa kosong? Iya, kayak gue lagi ini ya. Lagi apa tuh? Mau ngerampok. Nah itu kan, terus nanti balik lagi pindah lagi ke company yang lain, kayak gitu juga. Walaupun memang ya freelance tuh nanti akan jatuhnya beli putus, tapi kan tetap aja kan gue harus jaga lah. Begitu gue tahu dalam apa karyawan-karyawannya gue harus tahu. Terus makin lama kalau proyeknya panjang,
Jadinya malah gue tahu dramanya di kantor kayak apa, walaupun gue bukan pegawai di situ. Oh, pas lagi di kala senggang, lu apa nih? Sebagai apa dulu nih? Kerjanya, freelance-nya? Freelance-nya ya fotografer. Fotografer. Nah, kan berarti event ya? Iya. Nah, pas lagi makan siang sama karyawan yang lain betul. tuh, gosipnya di situ ya? Nah, betul. Gitu, Kayak gosipnya di situ iya, ya? kayak gitu. Misalkan, ini ya pokoknya ada aja gosipnya sini. Walaupun gue nggak kenal kan, tapi kan pada saat kerjaan, oh ini Berarti orangnya tak sayang. Hah? Bener. Tak kenal sama kata sayang. Tapi memang kalau dibilang drama kantor tuh ya itu yang tadi gue bilang. Karena kita tuh paling lama hidup kita hari-hari itu paling lama tuh di kantor dibandingkan di rumah. Betul. Gitu loh. Oh, lebih banyak waktu lu di kantor daripada di rumah. Dibandingkan di rumah, ya kan? Karena lu di kantor udah seharian nih, pulang sore. Udah gitu sore ketemu keluarga, abis itu kan lu tidur. Jadi nggak ada komunikasi yang panjang gitu loh di rumah, kan? Kecuali lu weekend. Kayak gitu, makanya lebih banyak pasti komunikasi selalu di kantor. Makanya terjadilah banyak drama itu. Kayak gitu, ya kita ketemu orang yang sifatnya beda-beda dan segala macamnya. Ya dari drama macam-macam lah sampai drama perselingkuhan pun juga ada. Wow. Ya kan, kayak gitu kan. Wah, kalau dibikin drama perselingkuhan kayak panjang deh. Kayak kita harus bikin segmen sendiri deh. Nah, kayaknya kita bikin FTV. Iya. Karena banyak gimmick, Pak. Di situ. Oh iya benar. Iya, banyak sekali. Iya benar. Kemarin Bapak kesini. Iya, Bu. Iya. Gitu ya kan. Jam berapa sini? Saya lupa, Bu. Jamnya berapa? Gitu Saya kan. disamperin ke kosan. Enggak, dia ngomong ditutup tuh curang ya. Ditutup ya. Gak apa-apa, tutupnya ke sini, mic-nya di sini. Iya. Apa kedengeran? Kedengeran. Tapi kalau drama di kantor tuh pasti banyak banget deh. Asli, banyak banget. Kebanyakan, sorry, gue mau nanya dari kalian. Kebanyakan tuh dari internal kalian tadi, makanya tadi gue coba kerucutin ya. Gue coba kerucutin. Internalnya tuh di satu divisi yang sama atau divisi berbeda, tapi masih satu level ya. Atau di sini ke atasan, atau apa gitu. Ini kan drama tuh kan bisa masuk dari mana aja gitu. Kan bisa jadi dari klien pun bisa jadi drama. Betul. Iya. Misalkan kalian perform nih sebenarnya gitu, sampaikan klien, tapi klien komplain. Kok klien komplain aja kadang-kadang jadi drama loh. Iya benar. Dalam pekerjaan yang jadinya misalkan leader kalian atau atasan kalian A B C D E marah-marah, ternyata kan bukan salah gua ya sebenarnya. Ini kan gini ya gitu. Iya, sering itu. Ini sering kan yang terjadi yang kayak gitu-gitu ya. Maksud gua kebanyakan dari mana gitu. Mostly lah, misalnya dari 100%, 30% tuh sebenarnya, atau bahkan more than 50% tuh sesama sebenarnya. Sesama sih. Sesama. Karena itu yang paling nyesek. Karena selalu bareng ya. Selalu bareng. Itu yang paling nyesek. Drama yang satu divisi. Satu divisi, betul. Drama dan satu divisi Iya, malah yang betul. makin gesekannya makin kencang. Makin kencang. Nah, malah kalau misalkan lagi, ya itu paling kencang lah menurut gue gesekannya. Kalau satu divisi ya, bahkan juga ada juga sih yang di luar divisi. Iya, Dan itu juga gesek juga, tapi menurut gue yang paling kencang ya itu. Satu divisi. Ya. Paling bikin enak. Karena kayak di backstep ya rasanya. Iya. Contoh. Contoh. Mungkin Pak Sandi punya contoh. Ada. Oh, gimana? Lagi nyaring dulu. Gimana? Dari perusahaan yang sebelumnya nih ya? Dari perusahaan yang sebelumnya. Jadi ada satu. Yang sebelum-sebelumnya, yang sekarang juga. Oh gitu. Bukan. Sana pindah lagi. Oh gitu. Jadi dia lagi nutupin, dia lagi Oh nutupin. iya. Gue nggak tahu soalnya. Iya oke. Jadi gue pernah kerja di satu perusahaan. Ya di situ tuh apa ya? Ada satu apa ya? Kalau anak satu kantor tuh bilang dia itu jahatnya. Apa sih kalau antagonisnya? Sebenarnya dia nggak begitu nyambung dengan bukan divisi kita. Cuman memang dia punya wewenang di situ. Tebak aja lah. Terus tebak aja dia. Oh iya oke. Gitu loh. Nah terus dikala itu banyak sebenarnya gue pribadi yang ngerasain ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang seharusnya bukan ranahnya dia. Gitu. Terutama perihal CCTV ini. Tadi gue mau cerita CCTV. Iya. Jauh sebelum itu, kalau dia nonton jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu, gue udah sering banget dicek CCTV.
literally sampai bahkan si dia pun si antagonis ini cerita sama CEO. Gue sampai dipanggil ya, bukan dipanggil ya, diajak ngopi lah sama CEO. Sampai ditanya, kamu sama Mbak ini tuh ada apa sih gitu. Ya, sebentar nih, CEO-nya banci apa gimana? Kayaknya begitu. Kamu? Ada dia. Nggak apa sih, CEO-nya perempuan. Oh ya oke. Coba. Iya. Ya, ditanya ada apa. Terus Masa judes itu dia? enggak, baik sih. Nah, tapi dia tadi begitu. Gitu. Nggak terlalu berlebihan ya guys, Ya, maaf. gua baik. Anjing. Gue jadi ngeblank. Saya suka kerusakan. Saya suka keributan. Bisa diulang nggak? Enggak ada. Dia seharusnya nggak usah cerita. Enggak ada. Iya, jadi gue ditanya ada apa kamu sama Mbak ini gitu. Nah, ini normal. Terus Pas ditanya nggak ada apa-apa, ya gue ceritain lah ya kronologi kenapa gitu. Iya, soalnya Kronologi sebelum kecelakaan berarti. ya sebelum ada kecelakaan, hal-hal kecil. enggak kronologi apa alibi? Kronologi apa alibi nih? Betul. Pertanyaan betul. Itu berbeda loh. Ini Iya. kronologi. Oh, iya. Nyata. Karena Nyata. Fakta. banyak yang tahu. Fakta. Fakta. Oke. Banyak yang Kalau alibi kan yang ngarang dia sendiri nih. Bisa Iya. aja. Iya. Yang tahu cuma dia. Kita Sama nggak tahu. Yang tahu lagi. Iya, ya, tahu lagi. Gue mau menyerah. Lalu yang memulai. Iya, Kau yang kamu mulai. Kau yang menyakiti. Ya, kau menyakiti. Iya, jadi apa ya? Tadi sampai mana ceritanya? Kamu ada berbuat apa? Bukan Ada apa berbuat sih? apa, ada apa. Ada apa sama dia? Gue bilang jelasin kalau nggak ada apa-apa gitu. Terus dia bilang kayak ini kok hal-hal sederhana aja diaduin kamu gitu. Spotlight ke kamu banget gitu. Ada apa sih? Jadi saya penasaran, makanya saya ngajak kamu makan gitu. Iya, soalnya kalau dia mati kasihan. Penasaran. Masih penasaran, bener. Harus terjawab, Harus Pak. terjawab. Kalau enggak mati penasaran ya. Gimana sih? Masih ada yang gantung di dunia ini. Iya. Ya. Benar. Ya, gitu. Jadi banyak beberapa orang menganggap dirinya tuh main karakter, apalagi di sebuah perusahaan biasanya. Iya, iya. Oh, ada yang dianggap sebagai superhero. Iya. Iya, superhero. Terus One kadang man nih, show. One man show itu kan Ih, gue paling bete sih ada orang kayak gitu. Jadi Superman di dalam satu di cerita, dalam satu tim. Iya. Iya, Iya, gitu. Dia serba menonjol banget sih. Ya diledekinnya kayak menjilat sekali gitu loh. Gitu. Lidahnya panjang. Panjang kayaknya dah. Cewek Belum cowok? lihat, belum lihat. Cewek cowok Siapa? yang ngaduin itu superhero-nya. Aduh, saya nggak tahu ya. Nggak kepancing dia, Pak. Saya nggak tahu yang mana ini maksudnya. Oh, iya, oke. Apa sampai mana gue sempat ngeblank. Nah, Yang ngaduin. Yang ngaduin. Kenapa spotlightnya ke lu? iya, gue nggak tahu itu kenapa spotlightnya ke gua. Apakah gua berbuat salah kepada dirinya gitu. Tapi di sisi lain guanya itu memang banyak satu kantor itu mengeluhkan dia dengan segala Tingkah kelakuannya, lakunya. tingkah lakunya. Aduannya. Iya, terus Kenapa kadang dia ngambilin LP aja dia Polres sekalian Iya, Polda, bener. sekalian anjing banyak Iya. aduannya. Aduan masyarakat. Iya. Tahu-tahu nanti di sana juga kantor polisinya bilang, iya dia lagi. Kata dia, gue kapan selesai cerita anjing? Oh, iya. Bangsat, dipotong. Gua sampai lupa. Terus Iya. Lupa. Iya, oke. Ini kita jahat sih sebenarnya. Iya, bener. Antagonisnya sebenarnya di sini Iya. iya loh. menjatuhkan karakter dia loh ini artinya. Gua loh, gua Menjatuhkan karakter dia loh. hai. Kita pancing gitu. Enggak, paling enggak kan dia dapat peran di podcast ini. Oke. Kalau kemarin kan cuma hawa doang. Paling Iya enggak lagi, lagi dia dapat. iya, Iya. Gua keringetan sama Iya. Paling enggak dia dapat peran. nih. Masalahnya lu yang memilih untuk cerita. Iya, betul. Iya sih. Kalau Iya. nggak ceritain juga Nggak ada yang percaya. ada yang percaya juga sih. Iya. Gak apa-apa sih kalau gue Iya. percaya juga gue Bodoh amat kan? bodo amat bener. Bodo amat. Seenggaknya kan gue punya cerita gitu. Iya. Si orang merasa main karakternya ini ternyata habitnya itu benar-benar mengganggu banyak orang gitu loh. Ngedongkol ya, cuman beberapa karyawan mungkin ya dongkolan itu nggak bisa disampaikan dengan baik ke
ke atasannya mungkin lah ya. Oke. Gitu. Jadi itu yang rata-rata bikin karyawan tuh keluar masuknya cepat. Misalkan nih, Om. gonta-ganti karyawan ya. Atasan gue yang gini. Lu yang nggak enak ini. Padahal lu nya sebenarnya yang bermasalah. Misalkan. Oh, diputar balikan gitu ya? Iya, cuman gue sebagai karyawan mau bilang ke bosnya gitu, wah susah nih gitu, nggak bakalan percaya juga bosnya gitu. Jadi akhirnya ya gue nahan, ya akhirnya gue cabut sendiri gitu. Better gue cabut, dan itu sirkulasi ya udah. Air. Dia sendiri yang motong sebenarnya, Pi, orang lagi ngomong Tanah. Udara. Satu wudhu. Ya, jadi satu perusahaan yang keluar masuknya cepat biasanya sebagai karyawan, sebagai mau pelamar kerja nih udah dilihat, udah red flag. Perusahaan yang red flag. Oh, gitu. Iya. Nah, Sebenarnya nih sorry. Oke. Tadi udah ya. udah. Gua nggak motong ya. Nggak ya. Enggak. Baik. Udah, gue juga cari aman. Tanya. Daripada gue pancing terus. Sebenarnya yang harusnya sadar bukan pelamar, CEO-nya. Iya, itu dia. Oh, iya benar. Seharusnya. Ini CEO yang tadi mikro. Bukan, beda. Beda. Seharusnya yang sadar CEO-nya sih. Kalau menurut gua. Harus tahu dari dua sisi. Seharusnya dalam tanda kutip ya. Iya, betul. Balik lagi nih depends on si CEO, leader atau apapun itu, atasan, atas dan atas lagi, gua nggak tahu. You name it. Nah, menurut gua yang seharusnya sadar adalah yang di atas. Karena kerja itu gua pernah merasakan tidak membuat mereka nyaman, tapi gua punya goal. Yang dimana gua nge-build mereka punya mental. Yang gua tuh kalau tegur di depan kasar, tapi pas lagi berduaan halus nangis-nangisan. Gitu. Itu gua gitu. Karena gua tuh pengen kasih supaya satu pembelajaran yang dimana ini tuh nggak baik. Kayak misalnya dia gitu yang ngomongin orang tuh gue tegur pasti. Gue tegur, lu ngomongin dia, tapi gue konfront. Gue suka konflik soalnya. Ya. Suka ada permasalahan ya? Ada. Karena menurut gue itu penting, Mbak. Jadi gini, ada orang ngadu sama gue misalnya, contoh gitu ya. Ada nggak orang ngadu sama gue? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, orangnya sama gitu. Gue kan, oke. Pertama oke, kedua apaan sih? Ketiga lu ganggu. Keempat lu ganggu, sorry. Lah, kok jadi 3 lagi? Udah. Nah, 4. Keempat lu ganggu. Yang kelima gue konfront. Sehingga jadi konflik of interest, gue bilangnya. Menarik untuk gue bahas di forum. Jadi gue akan coba cari cara supaya mereka berkonflik. Tapi dengan itu akhirnya nanti akan ada yang speak up. Jadi kalau misalkan ternyata yang speak up tuh banyak, misalnya kayak tadi teman-teman lu gitu yang keluar masuk itu, terus keluar lagi akhirnya kan nggak masuk lagi kan? Nah itu karena udah keluar. Capek. Enggak, gue mau terusin tapi janganlah. Jadi kalau dari gua kan konfront parah pas segala macam, akhirnya nanti di akhirnya gua akan tutup dengan ya kalau kalian tuh punya masalah diomongin karena kalian tuh keluarga, tim. Itu as a team ya kalian ngapain ngomongin orang di belakang kalian? Gue kok lagi ngerasa kayak di meetingin ya. Oh gitu ya? Iya. Ya gitu sih. Mau bercanda. Keluar lagi. Aduh. Ya gitu loh, intinya gitu. Kalau dari gua lebih suka konfront sehingga gua tidak membela, Pak. Tidak membela satu pihak manapun. Tapi kalau memang ada yang salah, gua akan bilang dia salah di depan orang lain. Kenapa? Karena ketika memang ternyata real apa yang diadukan dan salah, gua harus bilang itu salah sehingga tidak dijadikan itu sebuah sesuatu yang normal. Di kalangan mereka gitu. Yang dilakukan tuh normal gitu. Sehingga gue harus tegur dulu di depan untuk kasih shock terapi ke dia dan yang lainnya. Tapi behind-nya gue akan chat dia gitu. Lu di mana? Ngamar yuk. Ngopi yuk. Nah, gimana sorry. Okay. Ngopi yuk gitu. Iya. Lu di mana gitu. Makan yuk, lunch lu yuk, apa yuk atau temenin saya kemana yuk gitu. Gua ngobrol gitu. Gua akan ngobrol heart to heart gitu. Tanpa sehelai benang pun.
yang menghalangi kita. Oh iya, oke. Kan nggak lucu ya. Kan nggak lucu ada horden Iya, gitu, bener. ada lu operasi. Iya, bener. Ya kan ditutupin kain. Iya dong, Iya, iya, gitu bener. maksud gua gitu. Ya. Sapu terus. Terus saya yang memulai, saya yang menyapu. Gitu, Iya, gitu. iya. Nah, kalau lu Yud sebagai freelancer. Nah, freelancer itu kan juga ada timnya. Iya memang. Iya dong. Heeh, Nah, pasti. di dalam tim itu ada dramanya nggak? Di dalam tim itu drama ada tapi dikit. Karena kan ya itu yang gue bilang. Kita tuh jadi ketemu- aman kali itu teman-teman lu. Bukan. Ya takut gak kebagian job lah ya. Enggak. Ngajakin. Kenapa gue bilang dikit? Karena lu tuh biasanya sekali kerjaan habis itu udah selesai kan. Oke. Kalau misalkan gini, misalkan ya gue bikin tim nih ada berlima. Gue bikin tim ada berlima. Sekali kerjaan nih, ternyata ada yang satu tuh, nih orang nih cuma bengong-bengong doang Bagian gitu. apa, Yud? Hah? Bagian apa? Enggak, misalkan ya Jadi ini kan bagian contoh. bengong. Iya, bagian bengong. Enggak, misalkan nih Harusnya. ya misalkan sama-sama nih fotografer juga. Ternyata hasilnya itu tidak memuaskan dan dia tuh banyak bengongnya atau gimana enggak. Oh, nggak dapet momen-momen. Enggak dapat momen-momennya, malah kayak bentar ya gue keluar dulu ngerokok lama gitu. Nggak peka ya. Nggak peka lah kayak gitu. Di mana? Nah, tuh? Waktu itu? Di mana? nggak ada sih, gue belum pernah ketemu sih. Lu mancing. Berarti nggak real dong cerita lu. Enggak kan ini kan gue bilang. Enggak kan gue bilang kalau misalkan ada yang seperti itu, biasanya malah Ada nggak? Ada gue nggak? pakai. Ada nggak dalam Ada nggak? ada pengalaman lu, ada nggak? Pengalaman gue Sekali aja? Pengalaman gue sih bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke Nggak usah dipikir. iya tuh. Asu. Kata-katanya, pemilihan katanya nggak usah terlalu dipilih. Asu. Kita udah ada ya? Udah durasi udah. Belum. Ya, tapi gitu. Jadi misalkan nih kalau gue yang pernah gue alamin itu pernah yang gimana ya? Oh dia lebih banyak keluar. Lebih banyak keluar, lebih banyak kayak oke, gue ngambil yang sosok improve gimana gitu, tapi sebenarnya resultnya tuh menurut gue kok kurang loh gitu. Oke. Kurang loh. Tapi di dalam situ ada leadernya kan? Di Yang dalam- megang projectnya. Iya, kan? pasti ada leadernya yang pegang project. Pasti gue kalau misalkan itu projectnya dapat ke gue, berarti kan gue leadernya. Nah, gue kan memahami karakternya mereka nih. Nah, akhirnya kalau misalkan gue udah tahu nih, misalkan si B yang kurang nih. Akhirnya udah misalkan gue dapat project lagi, iya si B nggak gue panggil. Gitu. Jahat ya, mutus rezeki orang ya. Iya lu. Gitu. Ya, Kenapa lu nggak melihat bahwa dia ada potensi baiknya loh? iya untuk memang. untuk diposisikan di beberapa tempat aja. Iya memang. Misalkan Nah, dari security. wah enggak dong. Dia langsung ngaco. ini nggak lulus cut Iya. Lu, gitu. Jahatnya lu malah. Enggak, iya. Lu antagonisnya lu sebenarnya. Enggak. Kalian lihat aku antagonis? Enggak kan? Gue pengen ada di edit dong sini antagonis gitu anjing. Anjing denialnya parah anjing. Dia tiap ngomong tuh di sini ada Antagonis gitu kasih tanduk gitu. Gue suka banget. Iya, anjing. tapi kan gue pengennya resultnya yang bagus. Jadi Nggak, gini. Sorry gue potong ya. Buat supaya mempersingkat waktu. iya. Kan tadi lu bilang sebagai leader, terus lu melihat itu, kan setelah itu ada evaluasi dong. Iya, enggak, gue nggak pernah ada evaluasi. Jadi gue ngeliat resultnya aja. Ih, jahat. Iya. Karena kan itu sekali Orang kerja. bisa improve dong. Iya bisa, improve. Nanti suatu saat, Tapi lu kasih tahu nggak ke dia? enggak. Nah, Jarang gue kasih tahu. udah. Iya. Padahal teman lo itu yang diajak Kampret. pasti. Kampret kan freelance bukan temen kan? Iya. Iya kan kenalnya pas pada saat freelance Pak, kebanyakan. Kebanyakan tuh pada saat freelance tuh, gue baru ketemu. Lu bikin Biasanya grup gitu. yang ada dianya ya? Iya. Iya. Grupnya cuma berdua lagi. Japri aja anjing. Enggak, proyeknya bertiga. Grupnya 2. Iya. Japri anjing. Nggak usah bikin grup lu berdua, bangsa. Iya. Nah kayak gitu, gue biasa kayak gitu. Jadi ya udah, pasti nanti akan gue panggil lagi. Tapi gue ngelihat situasi dan kondisi. Misalkan, Enggak, gue yakin ini pemilihan kata terlalu bagus. Ini dia ya. Proyeknya murah, dia aja lah. Gitu. Nilai proyeknya segini nih. Siapa ya yang ini bagus, yang ini bagus, mahal. Dia aja. Mau dia pasti kalau gini, sepi job. Lu anjing lu. Anjing. enggak gitu. Kan kadang-kadang soalnya Kadang gitu. enggak, kadang gue gitu. Kadang kan soalnya gue dapat project yang suka dadakan. Suka dadakan, terus udah gitu. Nah, kalau
Kalau dadakan berarti kan yang bagus-bagus tuh biasanya udah booking orang nih. Iya berarti kan ya sisaan tetap Iya. aja. Tapi kan bukan masalah kayak murahnya, tapi harganya tetap sama. Hasilnya Enggak. jelek kata. Hah? Hasilnya jelek kata lu. Tapi Iya. hasilnya lu bagi 2. Hasilnya? Nah. Iya kan hasilnya sesuai dari awal dibilangnya. Pasti kan gue tanya, lu berapa? Oh sekian, oh ya udah gitu. Nah, terus lu nggak bilang. Angkanya misalkan 10 juta, dia kebagiannya cuma 2 juta. Nah, tapi maksudnya lu di situ lu kasih tahu nggak untuk ngebangun dia? Lu nanti pas lu gini. Iya, biasanya gua ngasih Berarti lu risal. cuman brief di awal, nggak ada brief akhir. Brief akhir ada, cuma kadang doang. Nggak sering. Oh jadi nih buat yang kerja sama Yudi, Yang pernah. yang enggak kalau kedepannya juga ada kerja Iya. sama Yudi, nggak di brief akhir jelek lu. Enggak. Gue langsung diam. Enggak. Kalau gue lebih gini, lu kalau mau diajak Yudi di depan, lu tanya, lu udah ngajak siapa aja? Kalau gue orang terakhir, Udah ngebaca ya? berarti sebenarnya kerjaan lu jelek. Dia nggak ngomong. Udah ngebaca ya? Udah ngebaca ya? Ya pasti akan seperti itu Pak. Namanya kan freelance ya. Nah. Kita kan harus tahu lah. Dan dia pun juga harus ngembangin skillnya dia. Oke. Nah, Gitu. kalau dari gua secara pribadi, ini konklusi dari gua. Oke. Dari segala yang kalian tadi udah ceritain gitu kan, kita teman ya, dan mereka juga teman ya, teman-teman yang Kita teman semua kerja. Balik lagi ya, kalau udah apa namanya, kita tuh udah keluar dari kerjaan kan, ya mau itu atasan atau apa kan kita kenal ya. Nah, itu kan kita juga anggap sebagai teman juga ya. Betul. Sebaiknya seperti itu, dan lu juga ganti-ganti orang lagi kan gitu kan. Kalau dari gua konklusinya sih sebenarnya better kalian tuh enak gak enak kalian ngomong aja gitu segala sesuatunya, karena itu kan ngebangun as a team, the whole team aslinya. Karena kalau lu nggak enak kan lu yang dongkol sendiri Yud pada saat itu sebenarnya mungkin ya. Tapi emang iya, emang dongkol Ya kan, sendiri. lu yang dongkol sendiri karena mungkin ada sebuah pemikiran lu dalam satu project itu harusnya begini. Aduh, kok kayak ada yang kurang ya. Akhirnya ngeganjel sendiri jantung. Wow. Enggak ya? Bukan gara-gara itu ya? Bukan dong. Enggak, kalau itu gua Bukan. mau salahin dia anjing. Oh iya enggak. Enggak ya? Bukan. Enggak ya? Oke. Bukan. Jadi lebih ke lu ngomong aja sih sebenarnya. Tegur aja sih karena profesional kan ya. Kerja kan di profesional ya. Iya. Nah, kalau orangnya drama baru kalau gua bilang lu out deh. Karena too much drama membuat yang lainnya itu jadi nggak baik. Iya benar. Too much ya, drama Iya, yang too much. Benar. Drama yang too much dalam satu kerjaan, kantor, lu Freelance. misalkan project, freelance, gue sebagai misalkan yang punya usaha atau apa itu kayaknya agak sedikit ganggu ya. Gitu. Jadi banyak energi negatif kan Ya, jadinya. gitu. Itu sih. Oke, closing Itu aja dari gua. dari Oke. kita juga. Dari kalian sepakat atau tidak? Sepakat. Kalau ada kalian nggak ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat. Komen di bawah. Kalau kalian ada yang sepakat, komen di bawah. Komen di bawah. Kalau Di misalkan Dan kalau kalian punya pengalaman. pengalaman Gue belum disclaimer gue masih berteman sama teman dengan Mbak. Oh. Yang ini yang kata-kata terakhir gua kata aja ya. Yang disclaimer itu. Cacing. Oke lanjut, kita closing. Terima Oke, kasih. terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ya. Kalau misalkan lu semua pada suka soal cerita-cerita Kalau kita. punya cerita, ceritain juga di bawah. Nah, ceritain juga di bawah. Jadi siapa tahu, nanti siapa tahu kita bahas komen-komennya ini ya. Iya kan? Kita ceritakan. Kita Kita ceritakan. undang malah kalau menarik. Wah, betul. Wah, tapi kita cuekin. Ingat, gue punya satu quotes. Seburuk-buruknya sejahat-jahatnya dunia sama lu, itu dunia lu bukan dunia gue. Iya betul. Itu betul. Itu betul. Gue bodo amat. Bodoh. Si membangun tuh. Oke, thank you udah nonton. Dadah.